sebagai bukti ya bahwa memang Muhammadiyah, kalau dilihat di Muqaddimah Muhammadiyah, di awal-awalnya Muhammadiyah itu ketika ada kalimat yaitu amma ba'du fa inna al-firqatan najiyah minas salaf. Nah, itu Muhammadiyah menyamakan dirinya bahwa Muhammadiyah itu adalah gerakan dakwah salaf. Nah, itu ini nggak bisa diingkari, ini perkataan Muhammadiyah nggak bisa diingkari oleh siapapun karena sudah menjadi putusan tarjih Muhammadiyah. Bisa di sini dibaca ya, di awal muqaddimah bahasa Arabnya lengkap di situ. Ajma'u 'alal i'tiqad, di kalimatnya ada mereka bersatu di atas i'tiqad. Artinya di sini antara Salafi dan Muhammadiyah itu secara faktual adalah dua kelompok yang sama-sama berjuang untuk tegaknya Quran dan As-Sunnah. Itu Muhammadiyah dan Salafi. Jadi nggak bisa diingkari itu. Karena manhajnya juga sama, yaitu yang disebut manhaj ini secara khusus adalah orang yang mau menggunakan Quran dan As-Sunnah. Itu baru bermanhaj. Tapi kalau menggunakan yaitu maqal, qaul, pendapat-pendapat, hal itu tidak bisa disebut bermanhaj. Nggak bisa disebut bermanhaj itu. Tetapi kalau mereka mempelajari hukum dari sisi pendalilan, yaitu Quran, Sunnah dibahas secara detail, dalil-dalilnya apa yang menjadi dalil dari sebuah permasalahan dari Quran, dari Sunnahnya, maka itu disebut manhaj. Tetapi kalau berbicara mengangkat pernyataan atau pendapat seseorang, tidak bisa dianggap bermanhaj. Itu bermazhab. Misalnya qaulus Syafi'i, qaul Imam Malik, qaul Hanafi, qaul Hambali, itu disebut mazhab. Karena yang diikuti adalah pendapatnya imamnya. Tetapi kalau manhaj salaf itu lebih pada mengikuti dasar-dasar dari hukum agama, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ini jika dilihat. Nah, kalau misalnya warga Muhammadiyah ingin dikatakan bermanhaj, itu harus intim dengan Quran dan As-Sunnah. Harus intim. Harus lebih banyak mengkaji Quran dan As-Sunnah, baru bisa disebut bermanhaj. Tetapi kalau lebih mendahulukan pendapat si A, si B, si C, terperosok lagi kita kepada pemahaman mazhab. Ini kalau berbicara dari sisi. Sekarang misalnya kita berbicara antara tarjih dan salafi. Misalnya tarjih dan salafi. Dari sisi ubudiyah, salafi cara berwudunya itu persis yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Jadi diam dulu Ibu. Kalau bertengkar nanti aja. Ya nanti aja. Kalau ibu-ibu diam dulu. Jadi kalau ingin memahami Salafi itu secara tuntas dan Muhammadiyah secara tuntas, mengapa kemudian banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah menjadi tokoh Salafi? Itu yang pertama, itu harus mempelajari dari sisi ubudiyahnya dulu. Dari sisi ubudiyah, misalnya masalah wudu, antara Salafi dan Muhammadiyah tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Sama, caranya sama. Karena harus kembali kepada hadis Nabi. Kembali kepada Quran dan hadis Nabi, sunnah Nabi. Tidak berlandaskan kepada yang lain-lainnya. Di sini sangat prinsip sudah. Persamaannya dengan Muhammadiyah. Yang kedua, tentang sholat.
tentang sholat. Antara Salafi dan Muhammadiyah dari sisi sholat tidak ada perbedaan. Karena kedua-duanya tidak pernah pakai mazhab di dalam masalah sholat itu. Dari sisi akidah juga tidak ada perbedaan. Kalaupun ada itu kecil, yaitu dalam persoalan-persoalan yang berkaitan dengan misalnya cara berpakaian, kemudian masalah hisab. Tapi kalau dari sisi amaliyah tidak ada perbedaannya. Misalnya soal akidah. Akidah Muhammadiyah sampai sekarang tidak pernah menyatakan bahwa akidah Muhammadiyah itu Asy'ariyah ataupun Maturidiyah. Tidak pernah kan? Tidak ada satupun keputusan dari pimpinan pusat Muhammadiyah bahwa akidahnya Muhammadiyah adalah Asy'ariyah atau Maturidiyah. Tidak pernah mengakui Muhammadiyah itu. Tetapi dalam soal akidah, Muhammadiyah menyatakan bahwa akidah Muhammadiyah itu bersumber kepada Quran dan As-Sunnah. Sama dengan Salafi. Salafi menyatakan akidah Salafi bersumber kepada Quran dan As-Sunnah. Tidak ada perbedaan. Satu contoh misalnya, Muhammadiyah menyatakan Allah bersemayam di atas arsy. Salafi menyatakan Allah bersemayam di atas arsy. Tidak berbeda. Dalam soal sifat Allah, malah lebih radikal Muhammadiyah. Satu-satunya yang radikal itu dari Muhammadiyah. Ada seorang tokoh Muhammadiyah yang menyatakan itu. Ini tokoh Muhammadiyah, tapi ini belum menjadi keputusan tarjih. Baru tokoh yang satu ini. Tokoh Muhammadiyah yang banyak menyampaikan ceramah-ceramahnya di media. Termasuk Ustadz Mujiman, salah satu ketua pimpinan ranting Muhammadiyah di Yogyakarta. Itu kan viral juga Mujiman, Ustadz Mujiman. Beliau menyampaikan tentang sifat-sifat Allah. Tidak satu pun ada perbedaan antara Muhammadiyah dan Salafi. Ini Bapak, caranya akidahnya. Akidah, karena Muhammadiyah sampai detik ini tidak pernah mengakui ada sifat 20 di Muhammadiyah. Tidak pernah. Walaupun ada materi di pendidikan sekolah Muhammadiyah pakai sifat 20. Tetapi hal ini pernah berkali-kali saya tegaskan, ini tidak menjadi bagian dari Muhammadiyah karena tidak pernah diputuskan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah ataupun oleh yaitu fatwa tarjih Muhammadiyah. Kedua-duanya tidak mengeluarkan. Entah siapa yang memasukkan, kurang tahu saya itu. Atau menyamakan dengan kurikulum nasional saja barangkali itu. Tetapi karena saya yakin bahwa murid-murid Muhammadiyah itu tidak paham. Di Indonesia yang paham selama ini, di Indonesia baik Muhammadiyah ataupun di luar Muhammadiyah, yang paham selama ini sejak nenek moyang, sejak kita belum ada, sejak nenek moyang kita, yang paham dengan sifat 20 itu adalah ya umat Islam di Indonesia ini. Bahwa sifat 20 sesuai dengan warisan entah dari siapa, bahwa itu adalah sifat Allah. Kan begitu. Sejak dahulu kala. Jadi, tetapi hal ini tidak pernah dikatakan sebagai produk Muhammadiyah. Tidak ada. Di Muhammadiyah tidak pernah mengatakan begitu. Bapak Ibu bisa saksikan itu. Sehingga di dalam permasalahan akidah, kalau kita lihat juga di PP Muhammadiyah ada yang paling berani, dia mengatakan Allah itu berjasad, tapi dikatakan walaisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tapi jasad Allah itu bukan jasad yang dimaksud oleh manusia.
Wah, ini banyak yang marah. Orang luar marah terhadap tokoh Muhammadiyah ini. Karena kalau berjasad kan dalam ilmu kalam, ilmu akal-akalan itu Bapak Ibu ya. Jadi saya namakan ilmu kalam ini ilmu akal-akalan. Iya, karena menggunakan akal, logika semata itu. Kalau Allah berjasad, itu makhluk dong. Kalau Allah bertempat, pasti itu dengar, Bapak Ibu dengar gitu. Kalau Allah bertempat, itu makhluk dong. Pasti begitu. Allah tidak membutuhkan makhluk. Lah kalau mereka dilacak dari sisi pertanyaan kita, orang yang teguh pendirian di Muhammadiyah, antum menyatakan Allah tidak bertempat itu apa? Kalau Allah bertempat itu makhluk, dasarnya apa? Pasti mereka tidak akan bisa menjawab. Pasti mereka tidak akan bisa menjawab. Dasarnya cuma akal-akalan saja. Karena tempat itu hanya untuk makhluk, bukan untuk Allah. Terus Allah di mana? Lah itu bingung. Ya di mana-mana sajalah. Oh, kalau ditanya lebih jauh lagi, artinya juga Allah itu bisa di closing water closing gitu. Ini kan terus terang saja ini salah, pendirian yang salah, bahaya itu. Ya, pendirian yang salah. Pada akhirnya kita akan mengatakan Allah berada di dalam perut manusia dan sebagainya gitu. Ini cara berpikir mereka bahaya gitu. Kalau Allah disebut di atas arsy, ini kalau mau menggunakan Al-Quran dan logika yang benar, Allah berada bersemayam di atas arsy, itu benar, sangat benar sekali. Di atas ya, di atas arsy itu bukan nongkrong maksudnya Bapak Ibu itu, di atas. Seperti sekarang arsy itu berada di mana? Arsy itu ada di mana? Atas arsy itu berada di atas langitnya yang ketujuh. Apa kemudian nimpel antara arsy dan langit ketujuh? Enggak. Kalau Bapak bisa baca galaksi sekarang ini yang jumlahnya ratusan ribu galaksi, jutaan galaksi ya, yang baru ditemui, itu tidak ada yang nimpel antara galaksi yang satu dengan galaksi yang lain. Kalau nimpel itu Pak, tabrakan gitu.